Di tengah belantara beton kota dan kemegahan gedung-gedung pencakar langit yang berdiri kokoh, Jakarta dihantui bencana besar. Tahun 2030 mendatang sejumlah wilayah ibu kota Indonesia ini diprediksi akan tenggelam. Ironinya, prediksi tersebut sudah terlihat di wilayah pesisir utara Jakarta sejak 2008 silam. Kalau kita lihat data yang ada, kita kan punya selain wilayah pesisir, kita juga punya pulau-pulau kecil. Kita kan punya 17.504 pulau kecil di Indonesia. Dan pulau-pulau kecil ini kan punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang dari karang, ada yang dari teras berangkat, ada yang dari petabak ya. Jadi memang rawan terkait dengan adanya abrasi, apalagi tenggelam. Dan dari data yang kita sudah punya yang dulu itu sudah 24 pulau kita yang tenggelam sebenarnya. Ada beberapa pulau di Pulau Seribu. Masjid Wal Aduna yang terletak di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara ini menjadi saksi bisu tenggelamnya Jakarta secara perlahan. Masjid yang dulu berdiri kokoh dan menjadi tempat ibadah bagi warga sekitar, kini telah ditinggalkan karena tenggelam dan tak lagi bisa digunakan. Persis di samping Masjid Wal Aduna, terbentang tanggul sepanjang 3,492 km dari Jalan Kakap Muara Baru sampai Jalan Pasar Ikan Luar Batang. Tanggul ini menjadi benteng pertahanan terakhir warga Penjaringan yang kini permukaan tanahnya lebih rendah dari permukaan laut. Nurdin, salah satu warga Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara yang kami temui, mengenang kondisi tempatnya tinggal di tahun 1980-an saat ia masih remaja. Belum, jadi dulu itu masih tinggi darat daripada air. Jadi kalau kita mau turun ke air itu masih loncat. Jadi kalau ada perahu di bawah ini, seperti ini. Tapi nggak terlalu dalam memang, tapi masih tinggi darat gitu loh. Beberapa tahun kemudian lebih tinggi gitu loh. Makanya di dam ini, pemerintah bikin dam. Tanggul pembatas antara daratan dan lautan tersebut sebelumnya dibangun hanya setinggi 5 meter. Namun akibat semakin meningginya permukaan air laut yang masuk ke permukiman warga, pemerintah kembali membangun tanggul yang lebih tinggi lagi. Bahkan kini rata ketinggian permukaan air laut sudah 1,5 meter di atas daratan. Dulu tanggulnya seberapa, Pak? Ini kan yang baru. Yang bawah. Yang bawah. Yang bawah. Oh, yang udah setara sama laut. Iya. Dulu kan bisa jalan orang. Oh, bisa jalan. Bisa jalan. Jalanan dulu ini. Baru ini ditinggiin lagi. Iya. Mungkin menurut kami ya bahwa untuk mengatasi yang di Jakarta ini cara yang paling mudah, bukan mudah ya, cara yang paling singkat ya atau paling cepat yang dilakukan adalah menggunakan tanggul sambil kita membenahi aturan-aturan yang harusnya dibenahi, misalnya penyusunan dan penegakan aturan tata ruang di Jakarta, khususnya di pesisir, mengkombinasikan antara pelindungan pantai secara struktural dan non struktural untuk memberikan perlindungan kawasan pesisir sekaligus mempertahankan kelangsungan ekosistem pesisir. Kemudian kita juga mungkin melakukan rehabilitasi atau konservasi wilayah pesisir. Meski telah ditinggikan beberapa kali, nyatanya tanggul tak bisa melawan kenaikan permukaan air laut yang meningkat pesat akibat pemanasan global yang terjadi. Tanggul itu hanya solusi sementara ya, karena tentu itu tidak menyelesaikan akar dari permasalahan. Muka air laut akan terus menaik sampai kapan kita akan menambah ketinggian tanggul. Menambah ketinggian tanggul itu akan menambah biaya. Dan dengan kondisi tanggul yang ada sekarang aja, ada di beberapa titik itu mengalami kebocoran, dan ketika kondisi benar-benar ekstrim, muka air laut benar-benar mengalami kondisi yang cukup tinggi, jebolnya tanggul atau bocornya tanggul itu sangat besar terjadi dan dampaknya tentu ke masyarakat. Jadi bagi kami tanggul itu bukanlah sebuah solusi permanen, dan saya pikir sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mampu menjelaskan hal tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat memberikan tawaran untuk pindah ke rusun yang telah disediakan. Namun warga menolak dengan alasan tanggul yang telah dibangun pemerintah dinilai kuat dan cukup untuk melindungi mereka. Iya, kalau kita ke rusun itu gimana lah ya? Masyarakat itu kehidupannya di sini.
Kalau pindah ke rusun itu kita pindah, tapi kehidupan kita nggak pindah ke sono. Jadi banyak yang sengsara, kasihan. Gitu loh. Itulah banyak yang menentang dulu. Jadi kita ini orang-orang pesisir ini susah ya. Apalagi istilahnya nelayan ini nggak mungkin dipindahin jauh-jauh. Kasihan mereka ya, tangkapannya kurang, ongkosnya nambah, belum lagi pemukimannya jauh. Kasihan mereka. Jadi bertahan lah. Sejumlah hal disebut-sebut sebagai penyebab tenggelamnya ibu kota Jakarta. Mulai dari pemanasan global, naiknya permukaan air laut, penurunan permukaan tanah, akibat pengambilan air tanah berlebih, pesatnya pembangunan, hingga minimnya ruang terbuka hijau. Dikutip dari laman Pusat Riset Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kenaikan muka air laut hingga tahun 2100 diprediksi mulai dari 0,8 hingga mencapai 1 cm per tahunnya. Sementara penurunan tanah di Jakarta yang disebabkan pengambilan air tanah secara berlebihan mencapai 1 hingga 25 cm per tahun. Sementara itu, menurut penelitian organisasi lingkungan Greenpeace, banjir 10 tahunan Jakarta yang akan terjadi pada 2030 akan mencapai 17% dari total luas daratan Jakarta. Setidaknya akan ada 1,8 juta warga Jakarta yang terdampak dengan potensi kerugian terhadap produk domestik regional bruto sebesar 68 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.045 triliun rupiah. Jakarta karena memang dia adalah kondisi yang sudah sangat kompleks, sudah sangat ribet lah kalau saya sebutnya ya. Pembangunannya sudah sangat padat, tapi kita harus bisa mengevaluasi lagi tata ruang yang ada, sehingga mana area yang khusus peruntukan untuk melindungi pantai tadi, mana untuk industri misalnya, untuk pemukiman dan hotel, itu harus dibenahin kembali atau direview kembali. Yang kedua, kita harus mengembangkan strategi konservasi. Jadi kalau areal-areal tadi kita tahu dia rawan abrasi, tentunya kita jangan merusak kondisi atau membuat dia menjadi kawasan konservasi atau kawasan lindung atau hutan lindung, sehingga dia menjadi barrier bagi pantai tadi. Ancaman tenggelamnya Jakarta dan wilayah pesisir Indonesia lainnya menjadi persoalan serius yang harus segera ditanggulangi. Solusi nyata mulai dari mitigasi bencana, perubahan perilaku gaya hidup yang ramah lingkungan, hingga praktik pembangunan berkelanjutan tidak bisa lagi hanya sekedar wacana karena jutaan jiwa, nyawa warga yang menjadi taruhannya. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.